Iya, dal. Huruf apa? Dal. Oke, kita latihan ketiga huruf ini ya, tempat keluarnya sama. Dimulai dari huruf dal dulu. Da, da, di. Ya. Ingat, ya, yang benar bacanya. Berarti ujung lidah nempel ke pangkal dua gigi seri atas. Ikuti Ustaz. Ad, id. Jangan dipantuli dulu, ditahan aja. Ya. Biar kita bisa merasakan maknanya. Ya. Ad, id, ud. Ingat kalau dhamma bibirnya kayak mana? Ini. Bibirnya seperti apa gini? Ya, membulat seperti mengucapkan huruf waw. Coba kita ucapkan huruf waw. Au. Bibirnya harus gini. Coba. Gazian di depan, gazian. Lihat ini gambar ini, lihat. Nah ini gambar ketika kita ngucapin huruf waw, katanya au. Ya. Kamu baca kayak gini sambil lihat ke cermin. Lihat ke cermin. Bilang au. Gini. Sekali lagi. Ya, seperti itu. Au. Jadi membulat ya. Duduk lagi. Kita lanjut latihan huruf setelah dal, huruf apa? Ta. Ya, yang sama-sama tempat keluarnya di mana? Tempat keluarnya di mana? Ujung lidah nempel ke pangkal dua gigi seri atas. Kita mulai dengan disukunkan biar bisa merasakan. Ya. Ad. Jangan dilepaskan dulu ya. Jangan dibaca ad. Jangan digitu dulu. Ditahan dulu. Ad. It. Ud. Tapi kalau kita udah tahu maknanya, tinggal ada hamasnya. Hamas itu ada udara keluar. Ad. Nah, di antara kesalahan ketika membaca huruf ta terlalu becek. Nah, itu salah. Tabat itu salah. Yang benar apa? Tabat. Nah, ikuti, perhatikan. Tabat. Ta. At. Atta. Atti. Attu. Kalau dhamma bibirnya membulat seperti ketika mengucapkan huruf waw seperti yang ada di gambar ini. Au. Jadi semua huruf yang harokatnya dhamma bibirnya harus seperti ini. Sama seperti ketika mengucapkan huruf apa? Waw. Kita ucapin huruf waw, perhatikan. Wa. Wi. Wu. Bibirnya kan membulat dulu ya. Membulat. Paham? Sekarang berikutnya huruf to. Ini yang spesial. Huruf to walaupun tempatnya sama dengan ta dan da, huruf to ini lihat di sini di gambarnya. Kalau da, pangkal lidahnya dia turun, sehingga di sini rongganya luas atau sempit. Sedangkan to, pangkal lidahnya terangkat, sehingga rongganya sempit atau luas. Sehingga karena sempit di sini nafas ngumpul, sehingga pas keluar itu suaranya kuat. To. Ditahan dulu biar bisa merasakan terangkatnya pangkal lidah. A'udzu billahi minasy syaiton. Sekarang ni. A'udzu billahi minasy syaitoni. A. Sekarang huruf
kurang diperhatikan ketika mengucapkan huruf ro itu ada dua cara. Cara pertama ada yang tebal, cara kedua ada yang tipis ketika ro-nya kasroh. Contohnya ri. Kalau tebal ketika fathah. Contohnya ro. Adapun ro sukun itu bisa tebal, bisa tipis. Tebal ketika huruf sebelumnya fathah atau dom. Contohnya au. Itu ro-nya tebal, jangan dibaca ar, salah. Tapi apa? Au. Ikuti sama-sama. Au. Jadi kalau suaranya tebal, si rahang bawahnya itu terangkat, ya. Jadi bukan ar. Kalau ar rahangnya nggak terangkat. Tapi kalau tebal, rahang bawahnya terangkat. Au. Naik, rahang bawahnya naik. Au. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 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 Nah, dia ro sampai ro aja. Ya. Ini terkadang ro-nya itu ada yang dia tebal suaranya tapi getaran r-nya itu nggak kedengaran. Ini diantara kesalahan, ya. Jadi harus bergetar, ya. Bergetarnya sekali. Ro. Jadi jangan dibaca o, tapi r-nya nggak ada, ya. Jadi harus ada ro. Kita lihat makhraj huruf ro. Yang mana ro? Itu Ini, Masya Allah. Ada dua. Gambar ro itu ada dua, yang kanan sama yang kiri. Kenapa ada dua? Karena yang kanan ini ro ketika dibaca tipis diri. Perhatikan, kalau makhrajnya sama, ujung lidah nempel ke langit-langit atas bagian depan. Yang beda apa? Yang beda itu belakang lidah. Ini ketika ro tipis, lidah belakangnya terangkat atau tidak? Tidak. Sehingga rongganya luas. Kalau ro yang tebal terangkat, sempit, rongganya rahangnya naik. Ro. Ininya naik, ininya turun, ininya naik. Jadi melengkung. Sedangkan ro yang tipis naik langsung seluncur ke bawah. Ri. Kalau ini yang tebal harus naik pangkal lidahnya, menyempit. Ro. Itu yang tebal. Kalau yang tipis, fir. Coba, siapa yang tahu ayat yang awalnya fir? Masya Allah. Ke depan, coba ke depan. Mumtaz. Surat apa itu? Coba baca. Fir'auna dzil autad. Dzil autad. Jadi ro-nya dibaca tebal atau tipis? Tipis. Kenapa? Karena ro-nya sukun dan sebelumnya berharokat kasrah itu fi. Paham? Mumtaz, barakallahu fiik. Surat Al-Fajr. Masya Allah, mumtaz. Surat Al-Fajr. Paham ya? Jadi huruf ro itu ada dua cara, ada dua hukum. Ada yang tebal yaitu tafkhim, ini tebal. Ada yang tipis itu tarkib. Kayak kita latihan huruf ro lagi, yang tebal dulu. Au. Sekarang yang kasroh. Bir. Ri.
Bir. Ri. Biri. Ada yang tahu ayat yang diawali dengan bir? Atau kata bir? Kata apa bir? Minuman bir. Bahasa Arab, bahasa Arab. Biri. Biri, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Bir? Buru. Bir auna. Perhatikan. Birrul walidain. Apa birrul walidain? Bir itu baik, walidain itu kedua orang tua. Berarti birrul walidain artinya apa? Berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Alhamdulillah pas ya. Sekarang giliran Ustaz Elvin yang akan menanyakan atau menghisab ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Hisablah diri kalian, hitung sebelum nanti di akhirat ditanya sama Allah. Kamu sholat gak? Kenapa gak sholat? Bagian orang ditanya kenapa gak sholat? Karena mereka apa? Mereka malas, mereka sibuk nyari dunia. Padahal dunia yang dicari ternyata akan ditinggalkan. Kita persilakan ke Ustaz Elvin, duduknya harus rapi ya. Ingat, yang rapi, yang tertib. Nah, berarti duluan keluar. Iya, tapi sebelumnya kita baca doa kafaratul majlis dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta